Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar statistika part 2. Perhatikan baik-baik ya. Oke, statistika part 2 ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan, nama lainnya adalah rentangan atau bahasa Inggrisnya range. Adalah selisih antara data yang bernilai paling besar dengan data yang bernilai paling kecil. Jangkauan dinotasikan dengan R kapital, sehingga R kapital rumusnya X maksimum dikurangi X minimum. Langsung kita ke contoh soal. Tentukan rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus menentukan X maksimum atau nilai yang paling besar, yaitu 25. Sedangkan nilai yang paling kecil 17. Sehingga range atau jangkauannya 25 dikurangi 17 sama dengan 8. Cukup mudah kan? Oke, yang kedua yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan. Ingat, di sini ada kata kunci yang telah diurutkan. Jadi, untuk menentukan kuartil, kalian harus mengurutkan data dari kecil ke besar terlebih dahulu. Menjadi 4 bagian sama besar. Jadi, kuartil ini, data yang telah diurutkan itu dibagi 4 bagian sama besar. Kuartil dinotasikan dengan Q kapital. Nah, pada kuartil itu terdiri dari 3. Ada kuartil pertama, atau nama lainnya adalah kuartil bawah. Simbolnya Q1. Kuartil kedua, atau kuartil tengah, atau biasa kalian sebut median, nilai tengah, itu dengan Q2. Kuartil ketiga, atau kuartil atas, di Q3. Nah, letak kuartil seperti ini. Q1, Q2, Q3. Nah, di sini berupa data. Nah, dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka dari itu disebut kuartil. Nah, cara menentukan letak Q1, Q2, dan Q3 itu caranya seperti ini. Misal kalian mempunyai data yang banyak sekali, lumayan banyak, jadi kalian harus pakai rumus ini untuk menentukan letaknya ya. Ingat, letak itu beda sama nilainya. Nah, setelah menentukan letaknya, kalian harus menentukan nilainya. Nah, kuartil bawah itu rumusnya 1/4 kali N plus 1. N itu apa? N itu merupakan banyaknya data. Nah, jadi misal banyaknya data 10. Berarti letak kuartil bawahnya 1/4 kali 10 ditambah 1. Oke. Nah, selanjutnya kuartil tengah atau Q2 atau biasa kita sebut median itu 1/2 kali N plus 1. Setengah dari mana? Setengah dari 2/4. Nah, jadi kenapa kok penyebutnya 4? Nah, karena kuartil tadi definisinya akan membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Sehingga di sini 4 semuanya. Nah, tinggal tergantung pembilangnya. Kalau kuartil bawah itu 1, kuartil tengah itu 2, kuartil atas itu 3. Nah, untuk kuartil tengah kan kita 2/4. Kita dapatkan 2/4. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, oke. Selanjutnya, untuk menentukan letak kuartil atas, berarti 3/4 kali N plus 1. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh soal.
Nah, di sini ada data. Data panjang jalan di suatu daerah dalam satuan kilometer. Berarti ini 5 km, 6 km, 7 km, dan seterusnya. Tentukan kuartil dari data tersebut. Nah, berarti kalau kita nggak tahu, ini menentukan kuartil atas, bawah, atau tengah. Berarti ini kita cari semuanya, tiga-tiganya. Tentukan kuartil dari data tersebut, berarti kita cari kuartil 1, 2, 3. Oke, langkah pertama. Nah, jangan lupa untuk menentukan kuartil, kita harus urutkan dulu data dari kecil ke besar. Sama seperti cara mencari median. Kemarin kan kita juga sudah belajar median. Nah, langkah pertama yaitu urutkan data dulu. Jadi, kita urutkan menjadi 2, 3, 5, 6, 7. Jadi, setelah kita urutkan, tentukan letak kuartilnya. Nah, untuk Q1, kuartil 1, nah tadi kan untuk menentukan letak Q1 rumusnya ini, 1/4 kali N plus 1. Kita tahu banyaknya data ini adalah 5, sehingga 1/4 kali 5 plus 1. Jadi 1/4 kali 6. 1/4 kali 6 sama dengan 6/4. 6/4 bisa kita sederhanakan menjadi 3/2. Kalau dalam bentuk desimal berarti menjadi 1/2. Nah, berarti kalau 1/2, letak Q1 berada di antara data ke-1 dan ke-2. Jadi kalau kalian mendapatkan bilangan desimal setengah, ada 0,5-nya, berarti kalian bulatkan ke bawah dan ke atas. Jadi datanya di antara data ke-1 dan ke-2. Oke, untuk Q2 berarti setengah kali N plus 1, N tadinya N-nya 5, berarti setengah kali 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti Q2-nya berada di data ke-3. Untuk Q3, 3/4 kali 6, berarti 6 kali 3 dibagi 4. 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Nah, berarti Q3 berada di antara data ke-4 dan ke-6. Nah, kita tentukan data antara data ke-1 dan ke-2 itu nilainya berapa. Data ke-3 nilainya berapa. Data antara data ke-4 dan ke-5 nilainya berapa. Kita tahu bahwa Q1 berarti 2,5. Dari mana? Nah, kan ini data 1, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, berarti antara data ke-1 dan ke-2 berada di sini, di tengah-tengah, di antara 2 dan 3, sehingga untuk mencari nilai Q1 adalah 2 ditambah 3 dibagi 2. Oke. Q2 berada di data ketiga yaitu 5. Oke. Q3 berada di antara data ke-4 dan ke-5, berarti di antara 6 dan 7. Sehingga 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Ini cukup mudah kan? Nanti silakan kalian coba soal-soal yang lain ya. Yang ketiga, ukuran penyebaran data yaitu jangkauan interkuartil. Ingat, kalau ada kata-kata kuartil, pasti nanti untuk mencarinya, datanya harus diurutkan dulu dari kecil ke terbesar. Jangkauan interkuartil nama lainnya adalah hamparan, merupakan selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi untuk ini kalian harus paham betul tentang kuartil sehingga mudah untuk menghitung jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan kuartil, interkuartil dinotasikan dengan H kapital. Nah, hamparan itu adalah selisih kuartil atas dan kuartil bawah, sehingga kita tuliskan rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, contoh. Ini hasil ulangan bahasa Indonesia dari 10 anak. Nah, tentukan jangkauan interkuartil. Langkah pertama, jangan lupa diurutkan terlebih dahulu. 75, 78, 80, dan seterusnya sampai yang paling besar. Oke,
Nah, karena di jangkauan interkuartil kita hanya butuh Q3 dan Q1, maka kita hitung kuartil atas dan kuartil bawahnya saja. Kuartil tengahnya nggak usah. Nah, berarti kita tentukan letaknya dulu. Ini totalnya ada 10 data. Berarti 10 ditambah 1 kali 1/4 untuk menentukan Q1-nya. Nah, kalau tadi kita mendapatkan 2,5. Nah, sekarang kita mendapatkan hasil 2,75. Jika komanya ini misal koma 0,6, 0,7, 0,8, pokoknya lebih dari 0,5, maka bulatkan ke atas. Berarti 2,75 dibulatkan ke atas menjadi 3. Kalau pas 0,5 berarti di antara. Jadi datanya dibulatkan ke bawah dan dibulatkan ke atas. Kalau lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Nah, untuk Q3 kita mendapatkan hasil 8,25, berarti kan kurang dari 0,5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Jadi data ke 8. Oke, berarti Q1 data ketiga 80. Q3 data ke-8 berarti 90. Nah, hamparannya 90 dikurangi 80 sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke ukuran penyebaran data yang keempat, yaitu simpangan kuartil. Ingat, jika ada kata-kata kuartil berarti nanti langkah pertama adalah mengurutkan data. Oke, simpangan kuartil merupakan setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, atau bisa kita terjemahkan menjadi seperti ini. Setengah dari jangkauan interkuartil, karena selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah tadi kan merupakan jangkauan interkuartil. Maka dari itu simpangan kuartil setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil dinotasikan seperti ini, QD. Sehingga kita dapat rumuskan QD sama dengan setengah kali H hamparan atau jangkauan interkuartil sama dengan setengah kali kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, berikut ada data ukuran tinggi badan. Nah, di sini ditentukan simpangan kuartil. Oke, langkah pertama urutkan data dari kecil ke terbesar. Nah, karena kita butuh kuartil atas dan kuartil bawah saja, berarti kita tentukan letak Q3 dan Q1 saja. Oke, letak kuartilnya Q1. Nah, ini ada 11 data, berarti 11 ditambah 1 sama dengan 12. 1/4 kali 12 sama dengan 3, 12 bagi 4. Oke, data ketiga Q1, Q3-nya di data ke-9. Sehingga data ketiga itu 150, data ke-9 160. Nah, berarti simpangan kuartilnya setengah dari 160 dikurangi 150 sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5. Berarti simpangan kuartilnya sama dengan 5. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian memahami materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.